Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdi fala mudilla lahu wa may yahdi fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaifa halukum? Gimana kabar-kabar teman semua? Sehat? Baiklah, perkenalkan, nama Ana adalah Lutfia Mesya Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam Dewan Tem 2221207. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penalaran ilmiah, lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah underdan. Menurut Sueto Prawiro 1996, istilah underdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Bagaimana konsep PPKN secara etimologis? Untuk mengetahui konsep PKN, Anda dapat menganalisis secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI. Atau secara lengkap, lihat definisi pendidikan dalam UUD Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Yang B, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kaula negara, mungkin Anda juga bertanya dan mempertanyakan apakah benar Belanda yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal, egaliter, memiliki istilah underdan. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah underdan sedikit kontroversial bila di bawah dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi barat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia
diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itu dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sementri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah satu kewarganegaraan 1997, yang kedua civis 1992, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan 1998. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957. Isi mata pelajaran PKN membahas cara perolehan dari kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civis 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang, pidato-pidato politik kenegaraan, dan terutama diarahkan untuk bangsa Indonesia. Yang D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu dengan HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup sebagai warga negara muda. Mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik erupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu diperhatikan kondisi masyarakat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara yang bangsa Indonesia pada tahun 2045? Yakni Indonesia Generasi Emas. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal ke Indonesia tahun 2045. Cukup sekian dari Ana. Kepada Allah ana mohon ampun. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.